lanjutkan hadis yang keempat. Al-hadisu ar-rabi'u, hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Itu Abdullah bin Mas'ud. Qala sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, "Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq." Telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak menambahi juga tidak mengurangi. Apa yang keluar dari lisannya Nabi dihafalkan, ya, direkam secara jelas kemudian disampaikan Abdullah bin Mas'ud kepada para santri-santri. Wa huwa as-shadiqul masduq. Rasulullah adalah as-shadiq, orang yang benar, orang yang jujur, yang ucapannya bisa dipercaya. Semua Rasul ya seperti itu ya, karena Rasul memiliki sifat wajib yang namanya apa? Sidik, ya. Sifat wajibnya Rasul ada 4, sidik, amanah, tabligh, dan apa? Fatonah, seperti itu. Namanya juga Nabi ya pasti jujur, kalau tidak jujur ya nanti dia ngawur ucapnya seperti itu. Al-masduq yang dibenarkan semua ucapannya, karena semua ucapan yang bersumber dari Rasulullah hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya itu berdasarkan atas wahyu. Wa ma yanzilu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak mengucapkan kecuali atas dasar wahyu. Jadi bukan atas dasar nafsunya sendiri, tidak. Ya, kalau tidak turun wahyu ya Nabi tidak mengucapkan seperti itu ya. Inna ahadakum, ini dawuhnya Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Nabi mengatakan sesungguhnya kamu sekalian di dalam awal penciptaannya itu diawali dengan 40 hari lamanya di dalam fi batni ummihi, di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air. Nutfah, ya, nutfah itu adalah apa? Air, seperti itu ya. Di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma ja'alnahu nutfatan. Allah menjadikan bentuk nutfah, ya. Nutfah itu ya air mani. Fi qararin makin, ya, di tempat makinin yang kuat. Jadi rahim itu diistilahkan di dalam Al-Quran dengan bahasa yang kuat. Artinya rahim ini sesuatu yang kuat. Sumayakun alaqatan misla dzalik. Wah, ini menunjukkan bahwa benar-benar Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu dari Allah. Secara rekam jejaknya Nabi tidak punya guru. Nabi belum pernah kuliah kedokteran. Apalagi zaman dulu belum ada fakultasnya mungkin ya, seperti itu ya. Tidak ada sejarahnya Nabi belajar ke fulan tidak ada. Belajar ke bapaknya tidak mungkin, bapaknya sudah meninggal terlebih dahulu, seperti itu ya. Tapi Nabi bisa mengetahui hal-hal yang di luar nalar manusia. Tapi apa yang disampaikan itu pasti kebenaran. Termasuk bagian dari mukjizatnya Nabi ini. Ya, ikhbar, ya, mengkabarkan pada sesuatu yang di situ secara sains itu terbukti dan tidak bertentangan tentang kejadian awal penciptaan manusia. Diawali berbentuk apa? Berbentuk mani, maaf ya, air mani selama 40 hari. Setelah 40 hari berbentuk mani, ya, air itu sumayakun alaqatan misla dzalik. Setelah itu dari air mani tersebut berubah menjadi alaqah, menjadi darah selama 40 hari. Sumayakun mudghatan misla dzalik. Setelah berbentuk darah berubah, ya, dalam tempo 40 hari berubah menjadi alaqah, ya, menjadi mudghah, ya, mudghah itu segumpal daging. Jadi prosesnya bertahap. Sebenarnya Allah mampu membuat langsung kita di janinnya atau di rahimnya ibu langsung jadi manusia, mampu saja Allah. Tapi di sini proses, ya, membutuhkan bahwa hikmahnya adalah bahwa seseorang itu ya dalam melakukan sesuatu memang harus berproses. Kalau ujung-ujung kok jadi itu ya tidak ada jalan. Secara instan itu udah. Biasanya kalau sesuatunya itu instan itu ya biasanya cepat basi ya, cepat basi, cepat ngotrok seperti itu ya, sebagaimana mie instan seperti itu. Jadi Allah mengajarkan bahwa semuanya itu butuh proses. Allah kalau menghendaki langsung menjadi wujud manusia mampu, kalau Nabi akan langsung jadi manusia seperti itu. Ini Nabi mengkabarkan, ya, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini sampai bertahun-tahun sampai ratusan tahun ini belum terbukti. Ya, ilmu kedokteran kan muncul kan belum lama, adanya alat yang begitu canggih seperti itu ya, sehingga bisa mengetahui apa yang ada di dalam rahimnya itu kan baru lah istilahnya. Nabi 1400 tahun yang lalu sudah mengetahui akan hal ini. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu sudah pasti benarnya, dan kebenaran mutlak itu menunjukkan bahwa apa yang diucapkan Nabi itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, setelah, ya, berbentuk daging. Nah ini sumayur salu ilaihil malam. Jadi 40 hari berbentuk apa? Air, 40 hari darah, 40 hari apa? Daging. 40 kali 3 berapa? 120 hari. Itu kalau dihitung bulan berapa? 4 bulan. Ya, setelah 4 bulan
yursalu ilaihi, pada saat 4 bulan itu Allah menurunkan, Allah mengutus malaikatnya Allah. Wahai malaikat, kamu turun, datangi rahimnya ibu fulana yang dimana di dalamnya itu ada janin. Fayunfakhu fihi ruh, berilah ya pada janin tersebut apa? Roh. Makanya kalau sudah 40 hari itu wis mulai penting ya. Kita 4 bulan wah ini efek sekali. Ada yang lewat kemudian menghilangkan konsentrasi. 4 bulan itu makanya kalau sudah 4 bulan itu sudah mulai ada gerak-gerak nih. Yang paling bisa merasakan ya ibu ya, kalau kita cuma bisa mendengarkan saja ya, dengan telinga kita ditempelkan seperti itu. Bersamaan dengan ditiup roh pada janin tersebut, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Barang disebut rohnya, barang juga diberi empat kepastian orang tersebut. Ya. Apa itu? Bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun aw sa'idun. Barang disebut rohnya, barang juga Allah memastikan tentang 4 nasibnya, rezekinya akan bagaimana. Kita belum lahir ini ya, rezekinya sudah diatur sama Allah. Nanti kerjaannya apa, kerjanya di mana, rezekinya berapa, hari ini berapa, besoknya berapa, ini sudah diatur sama Allah. Aneh ya, sudah diatur tapi kita masih buru terus gitu ya. Wa ajali, kemudian dipastikan juga usianya, umurnya berapa. Ya, pantas itu 10 tahun diambil pantas, 20 tahun pantas, ya, 30 tahun ada, 40 tahun banyak, ya sampai lanjut usia juga ada seperti itu. Itu bukan pilihan kita. Kalau mau pilih pasti ditanya, kamu mau mati tahun berapa? Pasti. Kalau semisal ditawari seperti itu ya mau yang paling lama pasti seperti itu ya, pindah. Semua itu adalah atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyadarkan kita bahwa kita itu harus senantiasa pasrah tawakal kepada Allah. Wa amalihi, amalnya sudah ditentukan. Amalnya termasuk pada hari ini, pada detik ini kita berkumpul di sini, kita dalam keadaan thalabul ilmi, ya mendatangi kajian ilmu agama, itu juga semua telah diatur oleh Allah. Besoknya kita mau apa? Kita tidak tahu, tapi semuanya sudah diatur oleh Allah. Wasyaqiyyun aw sa'idun, ini yang paling parah ya, menurut saya yang paling parahnya. Kita kelak masuk surga, masuk neraka ini sudah ditulis sama Allah. Ya, sebelum kita lahir, ini si fulan, ini bakal menjadi penghuni neraka. Ini si fulan bakal menjadi penghuni surga. Ya, kita tidak tahu. Ya, pulau juga ada yang tahu seperti itu. Ya, kita harus banyak berdoa. Nanti kalau itu percuma. Nah, kalau orang yang salah dalam berpikir, nanti pikirnya begini. Kalau itu berarti percuma ya. Kita ibadah kalau memang dipastikan nanti neraka juga nanti akan neraka. Nah, seperti itu ya. Ya tidak ya. Manusia itu diberi namanya ikhtiyar untuk memilih. Dan semuanya diciptakan oleh Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa kullun ya'malu ala syakilati. Setiap diri seseorang itu diciptakan oleh Allah ya, dari sisi amalnya itu tergantung dari kepastian. Nah, kepastiannya itu adalah ahli surga. Itu dilalah ya. Dilalah itu amalnya itu amal-amal ahli surga biasanya seperti itu ya. Dia dekat dengan orang-orang baik. Kalau orang kok dipastikan jadi orang buruk, dilalah lingkungannya juga lingkungan tidak baik. Dia punya teman juga temannya buruk-buruk semua. Mau ngaji aja kemudian langsung nggak jadi, terus gara-gara ada acara lain yang mengajak pada sesuatu yang tidak baik. Dilalah dipasti jadi maling ya, ada kesempatan aja untuk ngambil barangnya orang, misal seperti itu ya. Itu memang Allah menyebutkan kullun ya'malu ala syakilati. Seseorang itu diciptakan Allah sesuai dengan cetakannya. Cetakan orang baik, ini termasuk amalan ahli surga itu adalah ya, ngaji, yang ibadah. Semoga kita semua dengan kita melakukan hal positif semacam ini, ya kita semua dalam rangka meniti menuju jalan kebaikan sehingga sampai pada sa'idun bukan syaqiyyun seperti itu ya. Fa wallahi demi Allah, ini dawuhnya Nabi. Fa wallahi demi Allah la ilaha ghairuhu, yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah. Ada orang, Nabi menyebutkan, ada orang amalnya ahli surga. Wis pokoknya maksiat tidak pernah. Pagi siangnya untuk beribadah, ya, untuk berpuasa, malamnya dijadikan untuk sholat, untuk bangun malam. Ngamalnya ngamal ahli swarga, hatta ma yakunu bainahu wa baina illallah, hingga pada saatnya jarak antara dia dengan kematian tinggal sejengkal, kurang 1 kilan gitu saja. Fayasbiqu alaihi al-kitab, tapi di ilmunya Allah, di kepastiannya Allah, ini orang ahli neraka. Sudah dipastikan orang ini ahli neraka. Fayamalu bi'amali ahli neraka. Orang tersebut kurang sejengkal mati kok melakukan perbuatannya ahli neraka dengan mereka bermaksiat atau melakukan sesuatu yang membatalkan keimanan, menjadikan murtad, menjadikan kufur. Akhirnya orang tersebut masuk ke neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada juga seseorang yang dalam hidupnya dia beramal seperti halnya amalnya ahli neraka. Wis pokoknya segala sesuatu kriminal dilakukan, ya mabuk, ya zina, ya mencuri, ya membunuh orang,
pokoknya semua kebaikan, semua keburukan dia lakukan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirham, sehingga tiba pada saatnya kurang satu jengkal dia meninggal. Fayasbiqu alaihi alkitab, ya dipastikan oleh Allah di dalam ilmunya Allah bahwa orang ini masuk neraka. Orang ini masuk surga. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Orang itu kurang satu jengkal mati, ya. Selama hidupnya melakukan perbuatan maksiat terus, ya, atau kufur terus sama Allah, kurang satu jengkal dia tobat, ya, masuk Islam, melakukan perbuatan baik, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya, dalam keadaan melakukan perbuatan kebaikan sehingga masuk di surganya Allah. Dari hadis ini, ya, pelajaran yang kita simpulkan, ya, bahwa semua ketentuan itu sudah ada di tangan Allah, termasuk nasib kita semua ini Allah sudah menentukan. Ya, kita tidak tahu ini, kita ini ahli surga atau ahli neraka, masya Allah. Ya, kita matinya kapan, jodohnya kepada siapa jatuhnya, ya, rizkinya berapa, ini sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita itu apa? Ya, tugas kita itu ya, memohon, ya, meminta kepada Allah. Memohon itu bukan berarti kok merubah nasibnya. Berdoa itu bukan merubah nasib. Berdoa itu adalah jalannya orang untuk memastikan bahwa dia tercapai apa yang dia cita-citakan. Maksud saya begini, misal kita meminta, ya Allah, semoga saya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Saya minta seperti ini, pada hakikatnya itulah jalan menuju bahwa dia itu masuk, bahwa dia itu nanti matinya dalam keadaan husnul khotimah seperti ini. Ya. Makanya berdoa itu sebenarnya lebih kepada sesuatu yang bersifat bahasanya ini menuju kepada apa yang dia cita-citakan sesuai dengan kehendak Allah, seperti itu. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan begini, sunnatullahi allati qad khalat wa lan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Ya, Allah memiliki sunnatullah, kebiasaan, di mana kebiasaan ini tidak berubah-ubah. Biasanya orang kalau ahli surga ngamalnya yang amal ahli surga biasa. Tapi amal ini bukan kok menjadikan dia itu masuk surga. Yang menjadikan masuk surga itu adalah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi, hadirin, kajian pada sore hari ini berkaitan dengan hadis ketiga dan keempat saya cukupkan ya, karena sudah jam berapa ya, jam 6 kurang 10 kurang 9 sambil menunggu berbuka puasa. Barangkali ada sesuatu yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Ini ada beberapa catatan kaki bahwa di antaranya berangkat dari hadis itu adalah innamal a'mal bil khawatim, bahwa amal seseorang itu dinilai oleh Allah itu di akhirnya. Di akhirnya, karena di sini Nabi menceritakan ada orang itu awalnya amalnya itu amal habis surga, tapi di akhirnya buruk, ya, dia dipastikan keburukan. Ada orang itu di awal itu kurang baik atau sama sekali tidak baik seperti itu, ya, tapi di akhir dia melakukan satu kebaikan sehingga keburukan-keburukan yang dia lakukan itu dihapus semua di hadapan Allah, kemudian dicatat menjadi orang baik. Jadi intinya kita menjadi manusia ya jangan mudah putus asa, ya. Seandainya kita punya masa lalu yang tidak baik, punya masa lalu buruk, ya kita harus tetap husnudzan kepada Allah, tetap optimis untuk melakukan amal kebaikan, karena pintu taubat itu akan selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau tanya? Ada pertanyaan ini ya? Saya akan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Ustaz berkaitan dengan Muslim dan non-Muslim, termasuk di dalamnya adalah tata cara dalam penguburan. Karena itu kalau tadi disampaikan bahwa di dalam kuburan ini harus dipisahkan, ya Pak. Tetapi di dalam fakta yang kita lihat bersama, ternyata di sini di dalam kuburan ini juga variasi begitu banyak, bahwa berkumpulnya antara Muslim dan non-Muslim. Ini dalam arti mungkin bentuknya adalah toleransi. Karena itu dengan gambaran seperti ini kira-kira yang muncul di sini adalah apa? Apakah kemudian setelah kita mendapatkan apa itu kausah seperti ini, kemudian kita nanti bisa menyampaikan bahwa itu harus dipisahkan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya sampaikan itu adalah berkaitan dengan hukum fikih, ya, hukum fikih ketentuannya itu bahwa kuburan antara umat Islam dengan non-Muslim itu tidak bercampur, harus dipisahkan seperti itu. Nah kemudian kalau secara faktanya atau realitanya itu sudah campur seperti itu, ya, itu berarti nanti ada beberapa permasalahan.
Ya tergantung nanti tingkat ataupun kemampuan kita. Kita kira-kira mampu tidak mewarnai seperti itu ya. Kalau semisal dimungkinkan ya untuk dipisah di kemudian hari yang calon-calon mayit berikutnya, ya, kalau memungkinkan kenapa tidak? Seperti itu adalah termasuk bagian daripada amal ma'ruf nahi munkar. Seperti itu. Ini para ulama ini sepakat bahwasanya kuburan antara muslim dan non-muslim itu dipisah kalau dimampukan. Seperti itu. Nah, mampu dan tidak tentunya ya dikembalikan pada pribadi masing-masing. Ya, kalau memang ada kemampuan ya itu berarti harus disampaikan. Kalau mampu seperti itu ya. Kemudian yang sudah terlanjur seperti itu ya. Yang sudah terlanjur itu juga para ulama membahas hadku hormatil mayit atau tidak mengindahkan terhadap hak-haknya mayit itu hukumnya haram. Kalau tanpa adanya udzur, tanpa adanya darurat seperti itu. Misal tidak ada alasan apapun kok kemudian kuburannya dibongkar, boleh haram seperti itu. Nah ini kita berbicara fikih ya, kita berbicara fikih seperti itu. Entah nanti di sana ada solusi-solusi lainnya, saya kurang begitu mendalami, tapi termasuk bagian daripada udzur untuk bisa membongkar adalah diantaranya karena faktor di situ dikuburkan di situ bareng dalam komunitas yang tidak antara muslim dan muslim bareng itu boleh, artinya diperbolehkan, itu tidak berdosa seperti itu. Ya. Kemudian kalau masih di situ saja boleh atau tidak ini saya kurang begitu mendalami. Seperti itu ya, mungkin nanti saya butuh belajar lagi seperti itu ya. Tapi kalau secara garis besarnya itu haknya muslim itu adalah tempat penguburannya itu harus dibedakan atau harus dipisah. Itu kembali kepada kemampuan masing-masing ya, kira-kira mampu atau tidak seperti itu. Ya saya rasa ini butuh ada tindak lanjut ataupun butuh fatwa-fatwa yang lebih kuat lagi ya, karena kalau semisal sudah realita ya kira-kira ada yang ulama yang memperbolehkan gitu ya. Kalau sudah terlanjur dan tidak mampu misalnya itu kira-kira ada, tapi sebatas kepahaman saja itu tidak diperbolehkan. Ya demikian kajian kita pada sore hari ini. Ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis pada hari ini dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.